Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang seseorang yang akan datang padamu di bulan ini. Siapakah dia ya? Masa lalu ataukah masa depan untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo ini untuk readingan Februari 2026 ya. Kita akan cek siapakah seseorang yang akan datang ke kamu di bulan Februari ini. Baik Virgo, kalau gitu coba langsung aja seperti biasa ya. Coba kita mulai tarik dulu energi para Virgo di sini Virgo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Personal reading itu murah kalau sama aku teman-teman ya, nggak mahal. Jadi kalau mau nanya-nanyain masalah apapun itu boleh banget, ataupun mau nanya price list dulu boleh. Silakan aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Buat yang penasaran mau tanya-tanya, Kak, personal reading berbayar ya? Iya, ya. Tapi murah, nggak mahal ya. Price listnya boleh dilihat dulu di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Langsung aja buat Virgo. Ada seseorang yang akan datang ke kamu di bulan ini ya. Gimana kah potensinya? Siapakah dia ya? Yang pertama, aku melihat ini tuh orang yang sebenarnya kayak apa ya? Ini udah fix orang masa lalu lagi sih. Ini udah berturut-turut dari zodiak pertama aku reading orang masa lalu ya. Orang masa lalu yang pernah putus. Ya, kalian pernah putus ya. Pernah putus dari kamu, pernah break, pernah pokoknya di sini kayak yang apa ya kalau aku bilangnya? Pokoknya pernah punya hubungan lah gitu. Jadi bukan yang backstreet, bukan yang hubungan diem-diem apa enggak, beneran kalau nggak pacaran ini pernah menikah nih dulunya ya Virgo. Jadi ini tuh orang masa lalu yang kamu tuh pernah punya hubungan yang sah pernikahan, sah pacaran nggak tuh, pokoknya pernah pacarannya itu legal, bukan pacar orang gitu ya, beneran pernah punya hubungan yang sah di muka publik. Pokoknya di sini bukan pacar orang, dia itu bukan, pokoknya kalian pernah benar-benar punya hubungan yang real gitu ya. Hubungan yang sebenar-benarnya hubungan di sini, bukan milik orang lain masing-masingnya. Tapi kalian putus gitu. Pernah pacaran atau pernah menikah tapi putus. Dan orang ini aku lihat dia ini seperti sudah apa ya kalau aku bilangnya, memaafkan kamu ya atas kesalahan-kesalahan yang lama, perpisahan yang pernah terjadi. Udah memaafkan segalanya dia udah maafin, dia udah healing, dia udah berharap yang terbaik buat kamu, sudah berdoa yang terbaik buat kamu. Dan aku lihat ini orang sebenarnya orangnya nggak yang terlalu menarik, nggak yang terlalu wow secara tampangnya, looknya, ataupun nggak yang terlalu berkarisma lah gitu ya. Tapi dompetnya tebel kah? Intinya nggak yang terlalu wow banget orangnya ya. Ini tuh mantan ya Virgo, potensi mantan kuat banget di sini. Selama ini dia juga nggak pernah ngepoin kehidupan kamu. After putus pun nggak pernah ngejelek-jelekin kamu sama orang lain. Nggak pernah yang apa ya bikin nama kamu jelek. Biasanya orang kan kalau putus kan ya ngejelekin satu sama lain nggak sih gitu kan ya, kayak iya aku putus sama dia tuh karena dia gini-gini dan gini gitu. Kalau dia ini enggak, bahkan dia nggak pernah ngejelekin kamu sekalipun. Istilahnya, karena mungkin dia di sini sudah memaafkan kali ya, memaafkan kamu, udah healing juga atas ya kejadian-kejadian di masa lalu tuh, kesakitan di masa lalu pokoknya udah dihilingkan sama dia ya. Sehingga di sini mungkin nggak ada dendam, nggak ada rasa yang gimana-gimana gitu ya, yang untuk niat jelek atau gimana, nggak ada. Benar-benar udah maafin, udah ngiklasin, udah doain yang terbaik untuk kamu juga. Nah, aku melihat di sini nih orang sebenarnya selama ini juga nggak pernah kepoin kamu,
terus gak pernah ngejelekin kamu, dan aku melihat keadaan dia kembali di sini karena memang kayak ada sesuatu yang dia butuh tahu tentang kamu, Virgo. Oke, ada hal-hal yang bikin dia tuh jadi ketergantungan juga di sini, harus tahu tentang kamu seperti itu, ya. Tujuan dia, aku melihat lebih kepada yang kayak menjalin kerjasama bisa. Apakah dulunya kamu pernah terkait dengan mantan yang pernah punya kerjasama bareng? Mungkin soal bisnis atau soal pekerjaan, ya. Atau jika tidak tentang kerjasama di sini, tujuan dia berkaitan dengan pengakuan, pengakuan kali ya, pengakuan bahwa, karena kan di sini masih ada yang ketergantungan tuh, ya. Bisa jadi dari sisinya dia masih ketergantungan perasaan sama kamu, cuma selama ini tuh kayak masih nahan diri aja untuk nggak ngepoin, untuk nggak cari tahu tentang kamu yang berlebihan gitu ya. Nah, dia ini mencoba untuk mendapatkan pengakuan, ya, bahwa dulunya kamulah yang mengkhianati dia, ya. Kamulah yang menghadirkan, katakanlah kayak ada orang ketiga atau banyak menghadirkan konflik dalam hubungan kalian dulunya, sehingga dia jadi nggak betah, sehingga dia jadi kayak apa ya, pokoknya menyebabkan kalian berpisah lah gitu. Kayaknya sebenarnya dia tuh kayaknya orang baik-baik ya, cuma tak kenapa kayak butuh banget kayak kamu tuh ngaku bahwa kamu yang dulunya salah gitu ya dalam hubungan kalian sebelumnya. Kalau bagi dia udah maafin kamu, cuma masih yang kayak gini ya. Jadi aku melihat juga tujuan dia sebenarnya bukan untuk mendapatkan, tadi kan untuk mendapatkan pengakuan ya, betul, tapi bukan untuk kayak mendapat pencapaian juga bahwa aku harus membuat mantanku mengakui bahwa dia lah bersalah atas perpisahan kita dulu. Gak yang kayak gitu juga. Cuma di sini menurut dia kayak yang harus profesional gitu. Kalau memang salah ya akui salah ya. Jangan di sini yang penting masalah kita kan udah kelar gitu. Kalau salah ya salah aja. Kalaupun aku datang lagi sekarang ya udah, kita bisa menjalin pertemanan yang lebih baik, cuma harus mengaku salah gitu. Kita bisa berteman lagi, cuma kamu harus mengaku salah kalau memang kamu dulunya bersalah sama aku. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nih orangku nggak tahu mantan kamu kenapa harus seperti ini. Kelihatannya juga bukan orang jahat, tapi entah kenapa kayak harus banget kamu salah gitu loh. Dia ingin kamu itu mengakui kesalahan. Gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, nah ini bisa dari mana aja? Tentunya bisa dari kedua belah zodiak ya. Cuma energi paling kuat datangnya dari Taurus, itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Virgo.